Media, Kak Jadi, dan Kak Pinka. yeay! Gimana kabar adik-adik semua? kira-kira adik-adik Pasti kabarnya baik, luar biasa. Keren nih Soalnya udah buka YouTube itu. Oh iya, betul. Pasti udah siap mereka ya? Iya, sudah siap. Ya. Udah berarti kita mulai aja ibadah kita hari ini. Oke. Yuk Kita adik-adik. berdoa dulu kali Kak. Ya, betul. Berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Ya adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya ya. Ya Kak. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami mau ibadah online hari ini Tuhan, Ya. Tuhan kiranya Kau menyertai kami Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Amin. Walaupun ibadah kami masih ada secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Iya. Kita harus semangat. Jangan ada yang duduk-duduk ya. Iya, Harus semangat, semangat. betul. Yeay. Kita nyanyi, Tuhan sayang semua anak. Amin. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, lagi. Yuk. Segala bangsa ciptaan Tuhan, segala suku Tuhan sayang. Setiap bahasa berkata cinta. Aku cinta Yesus. Segala bangsa ciptaan Tuhan, segala suku Tuhan sayang. Setiap bahasa berkata cinta. Aku cinta Yesus. Ya. Cinta, 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 Yesus cintaku. Sayang, 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 Yesus sayangku. Karena cintanya mati bagiku. Yesus aku cinta. Segala bangsa ciptaan Tuhan, segala suku Tuhan sayang. Setiap bahasa berkata cinta. Aku cinta segala bangsa ciptaan Tuhan. Amin. Segala suku Tuhan sayang. Setiap bahasa berkata cinta. Aku cinta Yesus. Cinta, 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 Yesus cintaku. Sayang, 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 Yesus sayangku. Karena cintanya mati bagiku. Yesus aku cinta. Cinta, 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 Yesus cintaku. Sayang, 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 Yesus sayangku. Karena cintanya mati bagiku. Yesus aku cinta. Yesus aku cinta. Yesus aku cinta. Tuhan Yesus sayang banget ya Kak sama kita ya. Ya, betul, Kak. Iya. Betul ya, Terus Yesus kitanya sayang. ngapain Kak? Kalau Tuhan Yesus udah sayang, kitanya balas cinta nggak? Oh iya dong. Iya, kita juga harus saling mengasihi. Saling kasih kepada teman dan kita juga harus cinta Tuhan ya Kak. Amin. Iya. Iya. Jadi kita ajak adik-adik kan dengan untuk menyanyikan satu lagu ini Kak Jadi. Apa tuh? Iya. Pernyataan kita kalau kita cinta sama Tuhan. Amin. Yuk adik-adik nyanyi dengan sungguh-sungguh. Aku mau cinta Yesus. Kasih. Mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus
Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Yuk, kita menyiapkan hati kita buat hati kita seperti tanah yang subur, dan kita buat telinga kita menjadi telinga seorang murid. Apa artinya? Mendengar, ya. Karena ketaatan adalah mendengarkan lalu melaksanakan dan menyelesaikan satu perintah, ya. Kalau nggak diselesaikan namanya bukan taat, hanya cuma mendengar, melakukan tapi nggak selesai. Oke, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, Engkau sungguh baik. Kau sudah ajari kami selama beberapa minggu ini tentang Yunus dan bagaimana Tuhan Allah mengasihi
bangsa-bangsa, satu kota, yaitu kota Niniwe. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Pinkan, berkati kami semua yang mendengar, supaya kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama bilang apa? Amin. Iya, haleluya, amin. Terima kasih. Sudah siap semua ya? Kita ambil Alkitabnya, kita mau baca. Anak-anak, tadi Kak Pinkan bilang bahwa kita sudah belajar hampir 3 minggu. Ini minggu yang ketiga tentang Yunus. Bagaimana Yunus, dia tidak mau disuruh Tuhan, dia tidak taat. Dia coba-coba lari. Dia lari kemana? Ke kota Tarsis. Dia pergi ke Yapo dulu, lalu dia menghindar dengan naik apa? Perahu besar, kapal besar. Nah, tapi dia di sana mengalami sesuatu, dan Tuhan punya rencana semuanya itu ya. Sampai dia dibuang ke laut, kena undi, lalu dimakan ikan besar. Ingat ya, ikan besar, bukan ikan paus. Ikan paus juga besar, tapi Tuhan berkata di Alkitab bilang ikan yang begitu besar. Nah, ikan besar itu makan, dan Yunus ada di perut ikan selama berapa hari? Iya, pintar, 3 hari. Nah, adik-adik, kita mau belajar kali ini. Kalau kemarin bagaimana sudah Yunus kedua kalinya diberikan perintah. Ya, yang pertama dia diberi perintah lalu kabur, tidak taat dia. Ya, siapa di sini yang pernah tidak taat? Ya, kalau tidak taat, sekarang kita mau melakukan ketaatan ya. Dengarkan bagaimana Yunus melakukan ketaatan dan dengar-dengaran di Tuhan jumpai yang kedua. Nah, Yunus belajar menginsapi. Yunus 4 ya, kita mau baca Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yunus belajar menginsapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ya kan? Adik-adik, tadi kita sudah menyanyi satu kata bahwa Tuhan begitu mengasihi semua anak-anak di dunia. Ada yang kuning, Kak. Emang ada orang kuning? Maksudnya putih, tapi lebih putih lagi. Nah, itu di dunia itu ada ras-rasnya ya. Nah, lalu hitam. Nah, orang-orang Afrika, Kak. Oh ya, semua Tuhan cinta. Mau hitam, kuning, putih, Tuhan cinta. Kak, kalau aku nggak hitam, nggak putih. Nah, Kak Pinkan itu ya, sawo manis. Nah, itu Tuhan juga cinta. Kenapa Tuhan cinta? Karena dalam Yesaya 43 ayat 4 Tuhan bilang, semua orang itu berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Adik-adik sangat dicintai oleh Tuhan. Amin. Nah, kota Niniwe itu dicintai Tuhan, makanya Tuhan utus Yunus. Nah, waktu Yunus belajar menginsapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain, tapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Kak, emang boleh kesel? Kesel dosa nggak, Kak? Ya, kesel pada waktu itu, tapi Yunus kan bertobat. Adik-adik kesel sama mama tapi nggak mau minta ampun, kesel terus, ya itu dosa baru. Kesel dengan apa yang adik-adik hasilkan tidak baik, masih boleh, lalu perbaiki. Nah, jangan kesel nggak mau minta betulin mama, nggak boleh ya. Nah, tapi kita lihat Yunus, dia kesal hati Yunus, lalu marahlah ia. Wah, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, aku masih belum pergi ke Niniwe ini. Nah, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita perlu bangga adik-adik, Allah kita Maha Pengasih dan Penyayang, ya kan? Mengasihi. Nanti adik-adik boleh lihat nih gambarnya nih ya, ada anak-anak yang hitam putih semua. Tuhan cinta, mengasihi. Kita perlu bangga, kita perlu bersyukur bahwa Yesus Tuhan Allah kita penyayang dan pengasih ya. Lalu apa lagi? Bukan hanya penyayang dan pengasih, ini sifat Allah, panjang sabar ya. Itu Kak Pinkan harus masih belajar lah ya. Adik-adik Kak Pinkan juga masih belajar, harus panjang sabar gitu ya. Nah, dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Waktu Tuhan mau hancurkan
Ya benar loh, adik-adik kalau masih ingat cerita Tuhan Yesus marah kepada satu bangsa, ya, ini dia melawan sama Tuhan, ya kan? Lalu waktu dia memberontaknya kepada Musa. Ini waktu 10 orang menjadi pengintai, ada ratusan orang berontak kepada Musa. Lalu Musa berdoa, lalu bilang, siapa yang mau ikut saya? Siapa yang mau ikut dia yang berontak? Wah, waktu seorang yang berontak ikut, tiba-tiba bumi terbelah, tutup lagi. Itu ada di kitab Bilangannya, cerita itu. Tuhan penyayang, pengasih, penyabar, pengampun. Tapi kalau orangnya bebal, dikasih tahu nggak mau terus, hati-hati. Nah, tapi kita bersyukur kalau kita dihajar Tuhan, adik-adik bukan dihajar bukan gitu mau, no. Kita adik-adik tukang main terus, dikasih tahu mama main terus, main handphone terus, tiba-tiba matanya sakit. Ada akibatnya. Kita ditegur itu sama Tuhan, nggak apa-apa. Adik-adik menyadari, lalu main handphonenya dikelola dengan baik. Kapan waktu belajar, kapan main handphone. Nah, itu ya. Nah, didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tiba-tiba di pinggirnya lagi Yunus reba-rebaan begitu, istirahat, muncul pohon jarak. Ya, pohon jarak itu buahnya hijau, daunnya lebar begitu, seperti ini. Nah, ini pohon jarak, daunnya hijau, agak lebar, lalu ada buahnya. Wah, ternyata pohon jarak ini bagi Indonesia sekarang bisa menjadi biogas. Wah, keren. Nah, adik-adik, dan tiba-tiba di sebelah situ ada pohon jarak nih. Ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus, besar, tinggi, lumayan pohon jaraknya tinggi. Nah, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Wih, tiba-tiba ada pohon jarak. Nah, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, datanglah seekor ulat menggerek pohon jarak itu dan mati. Lalu Tuhan bilang begini, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas sehingga matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap ia supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi berfirman Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah dengan pohon ini, yang pohonnya emang kau numbuhin? Itu kan tumbuh secara ajaib, ya, secara ajaib dia tumbuh, tapi secara ajaib juga mati. Lalu Yunus marah, emang yang nanam siapa? Tuhan bilang, nah, layak engkau marah. Nah, lalu Allah berfirman, engkau aja sayang kepada pohon jarak, ya kan? Engkau sayang pada jarak, untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Tuhan mencintai kota Niniwe. Kota Niniwe waktu Yunus datang, mereka bertobat. Ingat kemarin minggu lalu Kak Widya bilang, ya, pasal 3 ayat 10, ya kan? Setelah bangsa Niniwe itu bertobat, bahkan berpuasa. Yang berpuasa bukan hanya orang-orang Niniwe loh, rajanya suruh hewan-hewan juga berpuasa. Mereka ada bertobat. Bertobat apa maksudnya Kak Pinkan? Bertobat artinya meninggalkan kebiasaan lama. Nah, itu bertobat. Contohnya, adik-adik kan tadi tuh suka main handphone, terus ditegur mama, gak bisa, lalu matanya sakit. Nah, besok udah sembuh, begitu lagi, salah. Dikelola dengan baik, bertobat. Kapan saya harus belajar, kapan harus main handphone. Nah, itu namanya bertobat. Nggak main handphone terus, makan sambil main handphone. Kalau bisa tidur main handphone, bareng juga tidur, nggak bisa. Nah, jadi kita bertobat, tinggalkan. Bukannya tidak main handphone juga, main handphone boleh, tapi kan untuk belajar saja. Nah, itu namanya bertobat, meninggalkan kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lain, yang baik. Ya, oke? Nah, jadi Tuhan memberikan gambaran. Untuk pohon jarak ini saja, kamu nggak buat apa-apa, kamu sayang. Saya mengasihi bangsa ini. Nah, adik-adik,
kita harus juga mengasihi saudara kita yang lain. Saudara kita, kalau ada temanmu alami hal yang sama dengan kamu, main handphone terus, jangan biarin, udah kamu kasih tahu, misalnya namanya Budi, Budi, kita harus bertobat, bukan bertobat. Bertobat apa? Tobat kumat lagi. Itu salah ya adik-adik ya, tapi bertobat. Mari adik-adik, mulai hari ini, bagaimana tidak, kota Niniwe yang disayang oleh, yang diciptakan oleh Tuhan. Tadi kan kita udah nyanyi sama-sama, Tuhan cinta segala bangsa, Tuhan cinta semua anak-anak. Nah, Yunus tidak boleh marah karena Tuhan mengasihi kota Niniwe dan mereka bertobat. Nah, kalau temanmu sudah lakukan dan mengalami pertobatan, kamu ya senang. Terus Kak, kalau itu dia kan sudah saya ajak nih Kak, rajin ke sekolah minggu bertobat, tapi dia lebih rajin saya marah dong sama dia. Nggak boleh, karena kalau dulu kan di gereja Kemang GBI NLC Joygate ada hadiahnya, dia lebih banyak hadiahnya. Lah dia mengalami pertobatan dan dia lakukan perintah Tuhan dengan dia mulai rajin sekolah minggu. Kamu malas, ya ketinggalan. Jangan sampai seperti itu. Oke? Nah, mari adik-adik, dengan pelajaran hari ini bahwa Tuhan mencintai semua orang, karena kita di dalam Yesaya 43 ayat 4 kita berharga di mata Tuhan. Nah, lalu apalagi? Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk orang berubah, yaitu bertobat. Tuhan memberi kesempatan kepadamu. Kalau kamu terus-terusan, akhirnya matanya bisa buta. Kalau main handphone dikasih tahu mama nggak bisa, dikasih tahu ibu guru nggak bisa, atau yang lain, bukan hanya handphone. Ya, pergi ke, sekarang bukan warnet, itu pergi ke tempat main-main game online terus menerus, nggak tahu waktu, sampai malam. Bisa nggak naik kelas loh kalau nggak mau belajar, nggak mau menyelesaikan pekerjaan PR-nya, dan sampai ada yang bolos-bolos. Aduh, kasihan sekali. Jangan ya nak ya, jangan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik lihat bahwa kita juga harus apa? Memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Kita bisa adik-adik melayani di rumah. Ya, melayani apa? Ma, saya bantuin beli apa mama? Wah, mama kurang nih masakan, beli garam. Jangan disuruh garam, belinya gula. Ya jangan, nanti masakannya jadi nggak enak. Ya, kemanisan, beli garam supaya orang Jawa bilang nggak cemplang. Nah, supaya manis gurih. Nah, ikuti perintah papa mama, pasti papa mama tidak akan membiarkan kamu jatuh. Pergi ada di sini ada lubang, lalu mama bilang terus jatuh. No, pasti mamamu akan sekuat tenaga menarik. Nah, ya, terus tapi waktu narik kan sakit. Nah, mungkin waktu kamu melepaskan kebiasaanmu, aduh nggak enak, sakit. Tapi disitulah ada perubahan, ada pertobatan, karena Tuhan mencintai perubahan. Kalau adik-adik berubah, bukan menjadi Power Rangers, bukan menjadi yang lain, tapi berubah ke arah Kristus. Hidupnya benar, kata-katanya nggak ngomong lagi, dan yang adik-adik balita nggak mudah ngambek lagi, bangun tidur nangis, susuku habis, susuku. Nah, jangan ya, adik-adik yang balita penuh cinta, mama aku sudah bangun, wah mamanya akan senang. Kita sama-sama membantu orang tua kita ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama belajar dan kita sama-sama semakin hari bertumbuh ke arah Kristus. Apa maksudnya? Perkataan kita jadi baik, pikiran kita jadi baik, ya. Kita jadi anak yang taat dan menurut. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dan mau jadi pelaku firman dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, sampai jumpa. Oh ya, lupa. Ayat hafalannya ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan siapa? Mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus ya. Ini lagu sekolah minggu untuk Natal. Nanti kita akan Natalan. Oke, senang ya. Oh ya adik-adik, kita doa dulu ya. Adik-adik berdoa juga di dalam hatinya sendiri, bicara kepada Tuhan ya. Bilang, Tuhan aku mau bertobat, aku mau tinggalkan kebiasaan lamaku yang salah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa adik-adik.
Dan Tuhan, seperti Tuhan mengasihi kota Niniwe, pertobatan adik-adik juga Engkau terima ya. Dan Engkau akan membentuk adik-adik semakin menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus buat adik-adik Joy Kids. Kami akan mendengar sebagai guru-guru berita sukacita. Adik-adik sudah berubah karena Tuhan Yesus cinta adik-adik. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih untuk mama papa. Kau berkati pekerjaannya, Kau jamin kesehatannya. Kau ciptakan keluarga-keluarga daripada keluarga adik-adik Joy Kids menjadi keluarga yang bahagia. Roh takut akan Tuhan ada bersama dengan keluarga anak-anak Joy Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja kami, berkati kota Bekasi, berkati Indonesia supaya Indonesia semakin pulih, Indonesia diberkati, TNI Polri menjaga dengan baik, dan Indonesia menjadi kesayangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Semangat terus, tetap sehat, jaga kesehatan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik Joy Kids, semua kakak pembina Joy Kids mengucapkan selamat